Cangkang kura-kura hitam, seperti batu yang tidak bisa dihancurkan, dengan cepat melesat jauh ke dalam air. Saya tidak tahu berapa lama, hanya ketika Gipan merasa seperti dia tidak bisa bertahan, kekuatan menakutkan yang merobek akhirnya menjadi sedikit lebih lemah. Menyadari pemandangan ini, Gipan merasakan kegembiraan di hatinya. Dia tahu bahwa dia akan melewati pusaran air. Segera, dia menghela nafas dan mendesak cangkang kura-kura itu menjadi seberkas cahaya hitam. Dengan cepat meledak ke arah bawah. Siu. Akhirnya, pada saat tertentu, Gipan merasa ringan pada dirinya sendiri. Kekuatan sobek yang menakutkan akhirnya menghilang, dan sosoknya akhirnya lolos dari putaran air. Sial, tidak heran kuburan itu disebut Holy Powerhouse. Meskipun Gipan hanyalah pembangkit tenaga dari puncak utama suci, pertahanannya cukup untuk sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tengah suci. Setelah mengungkapkan dirinya, dia memiliki sedikit orang di Holy Middle Powerhouse. Bisa dibandingkan dengan itu. Namun, setelah hidrosiklon, retakan menyebar pada kulit kura-kura hitam, dan banyak tempat robek oleh gaya sobek dan panah air di hidrosiklon. Bahkan garis misterius dan tebal asli, itu juga rusak saat ini, sama sekali tanpa prestise seperti sebelumnya. Aku hampir memikirkan pengalamannya di pusaran air, hati Gipan agak takut. Jika dia tidak beruntung, dia menghindari beberapa panah air yang kuat. Saya khawatir saat ini, dia seperti 5 pembangkit tenaga listrik. Tidak ada residu yang tersisa. Setelah melihat putaran air dengan hati yang sedih, Gipan berbalik perlahan. Dan ketika dia melihat 10.000 sungai lava seperti ujung dunia, tubuhnya langsung membeku di tempatnya, dan matanya penuh dengan kengerian. Bahkan jika dia menduga bahwa pasti ada beberapa kondisi abnormal di bawah putaran air, bagaimana mungkin dia tidak menyangka bahwa di bawah alam rahasia, ada pemandangan yang begitu menakutkan. Tulisan tangan seperti itu jelas bukan kekuatan keluarga Swansea. Di ruang sobek semacam ini melalui pembangkit tenaga atas, Anda hanya dapat memasuki area pembangkit tenaga utama suci di tingkat tertinggi. Sama sekali tidak ada kekuatan lain dengan kemampuan untuk menggunakan lengan seperti itu. Adegan ini kemungkinan besar terbentuk di awal domain pertempuran 10.000 keluarga. Ya Tuhan, pasti ada rahasia besar di dalamnya. Gipan bahkan hampir tidak memikirkannya. Dia hanya mengambil batu pesan dari tangannya yang dapat berkomunikasi dengan klan. Dan ketika dia ingin memberitahu klan tentang hal-hal di sini, dia menemukannya entah dari mana. Batu kurir di tangannya seperti batu biasa dan tidak bisa digunakan sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Mau tak mau Gipan mengernyitkan dahi. Hati terkejut ragu. Saat melihat pemandangan di bawah, hatinya semakin berhati-hati. Tampaknya ini adalah ruangnya sendiri, dan bahkan keefektifan pesan batu dapat dilindungi. Apalagi tempat ini tersembunyi di bawah pusaran air yang begitu berbahaya, tentu saja tidak sederhana. Dia belum mendekat. Gelombang panas yang membara, seolah-olah dia akan memanggang dan mengeringkan, terus-menerus mengalir keluar. Bagaimana dengan bocah itu? Dia tidak akan jatuh ke lahar. Mulut Gipan bergumam. Tatapannya melirik ke 4 tempat. Tapi sesaat, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan tatapannya memadat di suatu tempat. Tidak jauh darinya, sekelompok cahaya merah-merah, seperti ulat sutera, melayang dengan tenang di udara. Melalui kelompok cahaya merah, samar-samar dapat melihat siluet ramping. Anak itu, apakah dia terjebak? Ketika saya melihat siluet itu, mata Gipan berkilat karena terkejut. Meskipun saya tidak bisa melihat penampilan orang itu, akhir-akhir ini mengejar dan membunuh. Gipan sangat akrab dengan siluet ini. Tanda seru. Tanda seru. Jie Junior, tidak menyangka, aku bisa sampai di sini. Memikirkan harta zirah penentang surgawi, mata Gipan tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Ketika saya mengambil harta ini, saya dapat dengan mudah melewati pusaran air. Setelah menghitung, dengan armor dan pertahananku, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku di Holy Order. Dalam waktu singkat, Gipan telah memikirkan segalanya setelah mendapatkan baju zirah itu. Dia juga menghubungi batu pembawa pesan pria berjubah hitam misterius itu. Selama dia memenggal kepala Qin Yichen dan menyerahkan tubuhnya kepada pria berjubah hitam itu, dia percaya bahwa yang terakhir harus bisa menyelamatkan hidupnya. Bahkan jika banyak orang yang malu, dia tidak bisa. Dia bisa menjual baju besi keras puncak lainnya, dan dia pasti bisa mendapatkan banyak uang. Memikirkan hal ini, napas Guipan mau tidak mau menjadi lebih cepat. Saat berikutnya, Guipan langsung membuka mulutnya yang besar, menggigit kelompok lampu merah. Di bawah mulut raksasa itu, udara berada di bawah ledakan keras, seolah digigit olehnya. Dalam keadaan ini, siluet dalam kelompok cahaya tampaknya sama sekali tidak menyadarinya. Berdiri diam di kelompok cahaya tanpa mengetahui bahwa bahaya akan datang. Jie, harta ini milikku. Saat ini, Gipan telah datang ke sisi kelompok cahaya. Mulutnya yang besar langsung menggigit kelompok cahaya. Di mata itu, penuh kegilaan. Ketika dia baru saja menggigit sinar merah, mulut Guipan langsung terbakar, dan nyala api merah menyala di mulutnya.
Dengan suara jeritan, Gipan mundur karena kesakitan. Namun, saat berikutnya, Gipan menemukan bahwa saya tidak tahu kapan, di dalam tubuh, ada sinar merah. Saat sinar merah mengalir ke dalam tubuhnya, adalah untuk menyalakan asal sejati dari meridiannya, dan nyala api ini menyapu dengan sangat cepat, membanjiri meridiannya. Apa, di bawah nyala api yang dapat membakar True Origin ini, Gipan tidak memiliki cara untuk menghentikannya. Untuk sesaat, di ruang sunyi ini, jeritan-jeritan terdengar terus-menerus. Namun, jeritan ini tidak berlangsung lama, itu hanya usaha sesaat, tiba-tiba berakhir. Cangkang kura-kura gelap mengambang dengan tenang di udara, tetapi di dalamnya, itu hilang. Sedikit marah. Rupanya, turtle pan langsung dibakar menjadi abu di bawah nyala api semacam itu. Hanya cangkang menakutkan yang bertahan ini yang dipertahankan. Apa yang terjadi? Pada saat ini, gugusan cahaya merah seperti anak anjing ulat sutra secara bertahap menghilang, dan siluet Qin Yichen juga terungkap darinya. Qin Yichen melirik keempat keraguan itu, sepertinya mencari sumber teriakan itu. Apa ini? Akhirnya, pandangannya tertuju pada cangkang kura-kura hitam yang letak tidak jauh dari sana,